Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arifin Ilham dari kelompok 6, tepatnya kelas 12 IPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan bersama kelompok saya mengenai eksperimen Engelmann. Nah, karena ini tugas kelompok, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Murtafil Ilmi Al-Fair. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Gibranur. Dan saya Anandio Raffi Ibrahim. Halo, nama saya Jovita Isya Wajafar. Saya Mutia Hajarwati Saidadi. Dan saya Putri Cahaya Prakaya. Itulah perkenalan kami, dan langsung saja kita masuk ke videonya. Kita akan mengenal sosok Engelmann. Ia adalah Theodor Wilhelm Engelmann, lahir pada 14 November 1843 dan wafat pada 20 Mei 1909. Ia juga seorang ahli botani, fisiologi, mikrobiologi, profesor universitas, dan juga musisi Jerman. Keren juga ya teman-teman. Sebelumnya, ia telah melakukan beberapa penemuan di antaranya. Pada tahun 1873, yakni penemuan tentang kerja otot dan juga penemuan tentang fotosintesis. Tepatnya pada saat eksperimennya pada tahun 1882 dengan mengukur efek berbagai warna cahaya pada aktivitas fotosintesis dan menunjukkan bahwa konversi energi cahaya menjadi kimia terjadi di dalam kloroplas. Yang ketiga, tujuan dan hipotesis percobaan. Sampai sini harusnya kalian sudah punya gambaran tujuan dari percobaan kan? Ya, untuk membuktikan bahwa fotosintesis diperlukan klorofil, cahaya matahari, dan menghasilkan oksigen. Engelmann berhipotesa bahwa bakteri bergerak sebagai respon terhadap oksigen yang dihasilkan oleh kloroplas yang aktif secara fotosintesis dalam alga. Alat dan percobaan. Yang pertama adalah alat, yaitu mikroskop dengan modifikasi prisma dan perlengkapannya. Yang kedua adalah bahan. Yang pertama yaitu Bacterium thermoaerob atau Bacterium thermo yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Yang kedua adalah alga spirogyras. Nah, baiklah teman-teman, kali ini saya bakal menjelaskan bagaimana sih proses dari eksperimen Engelmann itu. Nah, pertama-tama Engelmann akan menaruh untayan alga hijau ke atas sebuah plat kaca dan kemudian meneteskan bakteri aerob yang menjadi bakteri yang hanya dapat hidup apabila terdapat oksigen. Sehingga apabila tidak terdapat oksigen, bakteri tersebut akan jelas mati ataupun meninggal. Kemudian, setelah menaruh ataupun meneteskan bakteri aerob tersebut, seorang atau si Engelmann ini ia akan menggunakan mikroskop yang telah ia modifikasi dengan tambahan prisma, yang dimana prisma ini akan menguraikan cahaya ataupun cahaya matahari menjadi 7 spektrum warna, yaitu Meiji-Kuhibiniu. Nah, setelah terurai, kemudian cahaya yang telah terurai ini akan dikenakan ataupun disalurkan kepada alga hijau tersebut, dan kemudian akan menunjukkan sebuah reaksi yang ditandai dengan banyaknya bakteri yang berkumpul pada setiap sisi dari si alga. Namun, terdapat kekurangan dari eksperimen yang telah dilakukan oleh Engelmann ini. Hal ini dapat kita katakan sebagai eksperimen yang cacat karena ia menggunakan matahari sebagai sumber cahayanya, yang dimana dia gagal menjelaskan fakta bahwa matahari tidak memancarkan semua gelombang cahaya yang tampak pada intensitas yang sama, sehingga percobaan ini masih tetap saja memiliki kekurangan. Kurang lebih itu adalah proses singkat bagaimana Engelmann dalam melakukan percobaannya kali ini. Kemudian rekan saya akan menjelaskan bagaimana hasil kesimpulan ataupun hasil eksperimen ini dengan dilengkapi oleh kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Sekian, terima kasih. Nah, hasil eksperimen Engelmann ini menunjukkan bahwa bakteri terakumulasi ke daerah spektrum cahaya merah. Panjang gelombang spektrum cahaya merah ini menghasilkan aktivitas fotosintesis lebih banyak. Kemudian, tumbuhan memerlukan cahaya. Klorofil menjadi organ penting bagi tumbuhan untuk melaksanakan proses terjadinya fotosintesis.
Klorofil menyerap cahaya, meneruskan dan mengelola cahaya ke tempat terjadinya fotosintesis mesofil bersama karbon dioksida dan air. Secara tidak langsung, klorofil lah yang membantu menghasilkan reaksi kimia berupa gula dan oksigen, dan selanjutnya membebaskan O2. Nah, dari eksperimen Engelmann tadi dapat disimpulkan bahwa klorofil menjadi bagian penting dalam menghasilkan oksigen pada tumbuhan dan juga adanya pengaruh spektrum dalam fotosintesis. Nah, tadi itu adalah penjelasan kami mengenai percobaan eksperimen Engelmann. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu Nah, hasil eksperimen Engelmann ini menunjukkan bahwa bakteri terakumulasi ke dalam mesofil dan karbon dioksida dan air. Kaki skip. Engelmann berhipotesa bahwa bakteri bergerak sebagai respon yang terhadap